Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mata kumbang emas membelalak kaget. Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak hebat dan kemudian melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya hilang sama sekali. Setelah cahaya keemasan menghilang, aura kuat kumbang emas juga menghilang. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah seperti sepotong batu. Gapura peringatan putih dan pemberat kertas putih telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk memenjarakan kumbang emas. Setelah itu, mereka rusak parah dan sudah berada di ujung tambatan mereka. Selain itu, ledakan yang disebabkan oleh bentrokan antara dua dewa Tai telah menyebabkan keduanya terlempar. Kumbang emas terkejut. Naschen Soul-nya dipenjara oleh kekuatan hukum yang aneh. Itu tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual surgawi. Rubah hijau berekor 9 juga merasakan situasi di tubuh kumbang emas. Itu menatap Han Li dengan heran. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam kehijauan dan mengayunkan kaki depannya. Beberapa panah hitam kehijauan muncul dan ditembakkan seperti kilat. Mereka memukul tubuh kumbang emas dalam sekejap. Kumbang emas sudah jatuh. Sekarang setelah terkena panah, kecepatannya meningkat tajam dan menabrak tanah. Ada suara keras dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Rubah hijau berekor 9 hendak mengejarnya. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, cahaya hijau di tubuhnya berkedip-kedip keras dan kemudian meredup dengan cepat. Domain roh hijau juga menghilang. Ayah! Susix buru-buru terbang dan memegangi tubuh rubah hijau berekor 9 itu. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya hijau keluar dari telapak tangannya dan menyuntikkan ke tubuh rubah. Ekspresi rubah hijau berekor 9 sedikit rileks dan auranya stabil. Tetapi pada saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari debu. Itu adalah kumbang emas. Karapas emas di punggungnya terbuka dan sepasang sayap berlapis emas terbentang. Itu terbang ke kejauhan seperti meteor. Meskipun kekuatan spiritual surgawi dalam tubuh kumbang emas disegel, kekuatan fisiknya masih ada. Terbang dengan sayapnya, masih sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah jauh dan menghilang tanpa jejak. Jangan pergi. Melihat ini, Susix meraung dan ingin mengejarnya. Lupakan, meskipun kekuatan spiritual surgawi kumbang spiritual disegel, tubuh fisiknya sangat kuat. Dengan kultivasi Anda yang lemah, Anda tidak akan dapat membunuhnya bahkan jika Anda mengejarnya. Rubah hijau berekor 9 berkata perlahan. Mendengar ini, Susix berhenti dengan kesal. Rubah hijau berekor 9 menoleh dan melihat ke samping. Han Li berdiri di sana, tidak mengejar. Saat ini, Han Li sudah kembali ke wujud manusianya. Wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun dia hanya bergabung dalam pertempuran untuk sementara waktu, lawannya adalah Dewa Pemakan Emas, Dewa Primordial tahap akhir. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya, yang menghabiskan banyak energi spiritual abadi, menyisakan kurang dari 10%-nya. Jika Raja Pemakan Emas tidak segera pergi dan tinggal selama beberapa saat, bahkan jika dia memiliki pil dan batu esensi abadi untuk mengisi kembali energinya, dia mungkin tidak dapat bertahan. Terima kasih atas bantuanmu barusan, kata rubah ekor 9 sambil mengangguk ke arah Han Li. Kamu terlalu sopan. Jika aku membiarkan serangga roh menang, aku khawatir akhirku tidak akan baik. Han Li mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Rubah hijau berekor 9 memandang lama ke arah Han Li, lalu terbang menuju Dark Star Canyon. Saat Susix hendak mengikuti, suara rubah hijau berekor 9 datang dari jauh. Kamu tinggal. Ketika Susix mendengar ini, dia tampak tidak senang, tetapi dia tetap berhenti. Dia berbalik untuk melihat Han Li dan berkata, "Nak, aku tidak tahu bahwa kamu cukup mampu. Ketika Anda sudah pulih,
mari kita bertarung dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang menuju medan perang di bawah dengan goyangan tubuhnya. Han Li tersenyum pahit. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Dia tidak turun untuk ikut bersenang-senang. Ketika kumbang emas, serangga roh, dikalahkan, moral pasukan ras serangga anjlok. Susix muncul di medan perang dan langsung pergi ke pasukan ras serangga, seperti harimau di kawanan domba. Tentara ras serangga segera jatuh ke dalam kekacauan dan mundur seperti gelombang surut. Di kedalaman Darkstar Canyon, dua gunung yang menjulang saling berhadapan. Air terjun puluhan ribu kaki menyembur dari tengah, memercikkan ribuan mutiara perak dan memantulkan pelangi terbang 7 warna yang mempesona. Air menyembur ke bawah, membentuk kolam yang sangat besar dan dalam. Di bawah pengaruh ombak, gelombang air beriak. Di tengah kolam berdiri aula batu hitam yang tinggi dan megah. Saat ini, ada anglo besar di tengah aula. Api naik perlahan dan terang, menerangi aula. Di sekeliling anglo, terdapat kursi-kursi besar yang terbuat dari kulit binatang, tempat duduk para pemimpin dari berbagai suku ras orc. Nuo Qinglin, patriark dari klan Serenchen, sedang duduk di kursi menghadap pintu aula batu. Wu Lu dan yang lainnya sedang duduk di kursi di sebelah kirinya. Kursi di sebelah kanannya masih kosong, dan belum ada yang duduk. Di belakang Nuo Qinglin berdiri beberapa anggota sukunya, termasuk putrinya, Nuo Yifan. Apakah ada berita dari suku babi hijau, Husi, dan burung hantu malam? Kapan mereka akan tiba? Nuo Qinglin bertanya dengan dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di aula. Pemimpin, suku mimpi buruk hijau mengirim pesan 2 hari yang lalu mengatakan bahwa mereka akan tiba dalam 3 bulan. Suku Husi dan Night Owl datang beberapa saat kemudian, tetapi mereka akan tiba dalam setengah tahun. Seorang pria yang sedikit lebih tua dari suku Serenchen berkata dengan hormat saat dia berjalan dari samping. Segera lepaskan Green Jade Harrier dan beritahu mereka tentang apa yang terjadi hari ini. Dorong mereka untuk bergegas, perintah Nuo Qinglin dengan ekspresi gelap. Iya. Pria dari suku Serenchen menerima perintah dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, aula kembali hening dan suasananya tampak sedikit tegang. Dalam pertempuran sebelumnya, serangga roh terlalu kuat, dan dampaknya pada berbagai suku ras orc sangat kuat. Ditambah dengan pertempuran kacau dengan pasukan ras serangga, mereka jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan, sehingga moral ras orc sangat rendah. Serangan tiba-tiba oleh serangga roh ini sangat tidak masuk akal. Sudah tidak mudah bagi kita untuk datang sejauh ini dengan tergesa-gesa, jadi tolong jangan terlalu khawatir tentang itu. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk mencegah mereka kembali. Ketika semua suku ras orc berkumpul, saatnya bagi kita untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan balik, kata Nuo Qinglin setelah beberapa saat. Iya. Semua orang di aula menanggapi serempak, terlepas dari apakah mereka benar-benar terdorong oleh ini atau tidak. Setelah suku lain dari ras orc bubar, para pemimpin suku beruang kekerasan dan suku bertanduk satu tetap berada di aula. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Wu Lu saat dia bertanya, manusia itu. Di mana dia sekarang? Menurut laporan dari anggota suku saya, dia masih di suku, dan dia sudah kembali ke gua tempat tinggal yang telah saya atur untuknya, jawab Nuo Qinglin. Penampilan manusia itu dalam pertempuran sebelumnya terlalu aneh. Untuk berpikir bahwa dia mampu memaksa kembali serangga roh sejati sendirian. Itu, sesuatu yang bahkan raja kita tidak bisa lakukan. Aku khawatir dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mengapa kita tidak memberinya peta yang lebih detail sehingga dia bisa meninggalkan ras orc kita secepat mungkin? Pemimpin suku bertanduk satu merenung lama sebelum menyarankan. Aku khawatir lebih mudah mengundangnya daripada menyuruhnya pergi, ekspresi Wu Lu juga tidak sedap dipandang. Kamu terlalu khawatir. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, dia tidak akan muncul untuk melawan serangga roh sejati.
Sebaliknya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menendang kita saat kita sedang jatuh. Juga, saya sudah menginstruksikan mereka untuk terus mengawasinya. Jika dia melakukan sesuatu, saya akan segera diberitahu, kata Nuo Qinglin dengan lambaian tangannya. Kuharap begitu. Aku selalu merasa invasi ras serangga agak aneh. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, ras serangga seharusnya tidak mengumpulkan begitu banyak orang untuk menyerang tempat ini pada saat seperti ini, kata Wu Lu sambil menggaruk kepalanya. Pemimpin suku bertanduk satu tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri sambil berkata, itu benar, sepertinya aku pernah mendengar bahwa ras serangga sepertinya sedang mencari sesuatu. Itu benar, aku juga mendengarnya. Kurasa mereka mengatakan untuk menyerahkannya. Wu Lu juga sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak peduli apa yang mereka cari, ini adalah wilayah suku Serene Chen kami. Kami tidak akan berkompromi, kata Nuo Qinglin sambil melirik mereka berdua. Pemimpin suku Nuo benar, martabat ras Orc kita tidak dapat diganggu-gugat. Setelah semua suku berkumpul, kita harus membuat ras serangga membayar dengan darah. Wu Lu tiba-tiba menggosok kedua tangannya dan mengangguk. Pemimpin suku bertanduk satu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk tanpa komitmen. Setelah kedua pemimpin suku pergi, hanya Nuo Qinglin dan Nuo Yifan yang tersisa di aula yang luas. Ayah! Begitu Nuo Yifan membuka mulutnya, Nuo Qinglin melambaikan tangannya padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Nuo Qinglin menghela nafas dan bertanya, aku tahu maksudmu. Kamu merasa bahwa suku Chen yang tenang berutang budi pada orang itu. Apakah kamu merasa bersalah karena kami sangat mewaspadai dia? Nuo Yifan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit. Nuo Qinglin menghela nafas dan berkata, ras manusia lebih licik dan ganas daripada ras serangga. Aku harus mewaspadai mereka. Bukankah ibu juga ras manusia? Jelas ada orang baik dan jahat di semua ras, kata Nuo Yifan dengan suara rendah. Jejak kenangan muncul di wajah tampan Nuo Qinglin ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, itu benar. Dia berkata, ibumu memang kasus khusus. Kalau tidak, aku tidak akan mengabaikan seluruh suku dan memaksanya menjadi istriku. Tapi itu juga karena dia terlalu baik sehingga dia mati di tangan kaumnya sendiri. Ibu Nuo Yifan telah dibunuh oleh seorang kultivator ras manusia ketika dia masih muda. Meskipun ayahnya telah membalaskan dendamnya nanti, dia masih menyimpan dendam terhadap ras manusia. Jangan khawatir, selama dia tidak menyakiti ras binatang, aku tidak akan mempersulitnya. Sebaliknya, ketika dia pergi, kami akan memberinya hadiah untuk membalas bantuannya hari ini. Nuo Qinglin mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai kepala putrinya saat dia berbicara dengan nada lembut. Nuo Yifan tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain, di dalam gua di tengah lembah, Han Li sedang duduk bersila di atas ranjang batu di ruang dalam. Tubuhnya bermandikan lapisan cahaya hijau kabur, dan dia bermeditasi dengan mata tertutup. Jin Tong berjarak kurang dari 3 kaki dari Han Li. Dia sedang berbaring di tepi tempat tidur dan menatap Han Li dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, Han Li menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Paman, bagaimana kabarmu? Jin Tong bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang serius. Saya hanya perlu minum beberapa pil dan bermeditasi sebentar. Saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari, kata Han Li dengan lambaian tangannya. Jin Tong menepuk dadanya dan berkata perlahan, bagus. Takut? Kapan aku pernah takut? Bukankah itu hanya sedikit, lebih kuat dariku? Bahkan jika saya tidak bisa memakannya sebentar, saya masih bisa melumpuhkannya. Kalaupun aku tidak bisa, lagi pula, bukankah aku masih memiliki paman, kan? Suara Jin Tong menjadi semakin lembut saat dia berbicara. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak cocok untuk itu. Jika bukan karena Raja Roh Sejati Klan Binatang,
Yuhu, semuanya akan merepotkan. Han Li menghela nafas. Paman, sebenarnya, aku hanya bisa merasakannya secara samar sebelum kita bertemu dengannya. Tapi kali ini, dia benar-benar mengunci auraku. Aku khawatir dia akan bisa menemukanku jika kita tidak bisa melarikan diri dari hutan belantara. Jintong tampak sedikit putus asa saat dia berbicara perlahan. Ketika Han Li mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan. Kali ini berbeda dari masa lalu. Dihadapkan dengan dewa pemakan emas yang jauh lebih kuat darinya, Jintong secara naluriah ingin melahapnya, tetapi pada saat yang sama, dia secara naluriah takut dilahap olehnya. Paman, Jintong menarik-narik ujung baju Han Li saat melihat ini. Jika itu masalahnya, itu akan sedikit menyusahkan. Belum lagi fakta bahwa kita tidak memiliki peta yang lengkap di sekitarnya, bahkan jika kita meninggalkan tempat ini, kita hanya akan berlarian dalam kebingungan. Bahkan jika kita memiliki peta lingkungan sekitar, mustahil bagi kita untuk melarikan diri dari hutan belantara dalam waktu singkat. Han Li merenung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jintong sedikit jengkel. Meskipun aku telah menyegel Nas Chen Sol orang itu untuk sementara waktu, mengingat kultivasinya, tidak akan butuh waktu lama untuk kembali. Lain kali dia menyerang, bahkan jika aku bergabung dengan Yuhu, kita mungkin tidak bisa menang. Selama periode waktu pemulihan ini, saya perlu mempercepat kultivasi saya dan melihat apakah saya dapat meningkatkan kekuatan saya sedikit lagi. Pada saat yang sama, saya perlu memulihkan kekuatan roda kebenaran saya sebanyak mungkin. Dengan begitu, kita mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Han Li berkata dengan cemberut. Aku tahu paman punya cara. Bagaimana peluang menangnya? Mata Jintong berbinar saat mendengar ini. 10%. Han Li mengulurkan jari. Bukankah itu peluang kecil untuk bertahan hidup? Jintong berkata dengan wajah panjang. Itu sisi baiknya, 10% sudah tidak buruk, kata Han Li dengan senyum pahit. Ngomong-ngomong, paman, apakah kamu memiliki lebih banyak harta seperti tungku itu dari sebelumnya? Saya akan memakannya dengan cepat dan tidur sebentar. Siapa tahu, mungkin aku bisa mengalahkan mereka. Jintong awalnya mengerutkan kening, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, harta semacam itu hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Terlebih lagi, aku bahkan tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum kamu memakannya sampai bersih. Aku tidak tahu harta macam apa itu. Little White, cepat gunakan hidung anjingmu untuk mengendus-endus dan lihat apakah ada harta karun yang bagus di sekitar. Jintong bertanya pada giok putih Pisiu. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia memutar matanya dan tampak kesal. Beberapa bulan kemudian, di aula di bawah air terjun Darkstar Canyon, ada puluhan kursi kulit binatang besar yang diletakkan di sekitar api unggun. Ada 7 atau 8 orang yang tampak aneh dari berbagai ras duduk di sekitar mereka. Meskipun tidak banyak dari mereka, mereka adalah kepala suku terbesar di ras binatang. Mereka mewakili otoritas tertinggi dalam ras binatang selain dari Raja Roh Sejati. Kepala King Lin, Anda tidak menunggu suku berkumpul sebelum Anda mengundang tubuh asli raja. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Seorang pria berkulit ungu dengan wajah yaksa menatap Nuo King Lin dan bertanya. Apa yang perlu saya jelaskan, Kepala King Lin? Apa yang akan Anda lakukan jika serangga roh sejati tiba-tiba memimpin pasukan untuk menyerang suku burung hantu malam? Nuo King Lin meliriknya dengan dingin dan berkata, jangan salahkan Kepala King Lin. Raja diundang oleh Tuan Su Liu. Wulu melirik pria yaksa itu dan berkata dengan ketidakpuasan. Mari kita tidak berjuang untuk apa-apa. Serangga roh sejati itu pasti tidak akan membiarkan ini pergi, jadi kita harus mendiskusikan bagaimana melakukan serangan balik. Wanita berpakaian putih lain yang tubuhnya hampir transparan dan sepertinya terbentuk dari kabut kabur berkata.
Wajahnya 70% mirip dengan manusia. Ada pola hijau samar di sekitar kelopak matanya, yang membuat matanya terlihat lebih besar dan bersinar dengan cahaya aneh yang bisa memikat jiwa orang. Chief Mei benar. Mari kita bicara tentang sesuatu yang bermanfaat. Patriark Qinglin, saya mendengar bahwa alasan kami dapat mengusir serangga roh adalah karena manusia laki-laki. Apakah ini benar? Seorang pria dengan tubuh kekar dan paku hitam di sekujur tubuhnya berkata. Dia terlihat seperti babi hutan. Meski terlihat kasar, tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara orang-orang yang hadir. Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang Nuo Qinglin. Itu benar. Orang ini menyelamatkan putri saya Ivan dan suku leher siang di Deer Hill dan mengantar mereka kembali ke Dark Star Canyon. Saya memerintahkannya untuk tinggal di ngarai untuk saat ini, kata Nuo Qinglin setelah sedikit ragu. Kepala Qinglin, apakah kamu bingung lagi? Beraninya kau menerima manusia? Pria berkulit ungu yang tampak seperti yaksa mencibir. Aku sudah memerintahkan orang untuk mengawasi orang ini. Dia hanya ingin menukar beberapa peta alam liar. Aku akan membiarkan dia pergi setelah aku menyelesaikannya, kata Nuo Qinglin dingin. Pria kekar yang tampak seperti babi hutan mengatupkan tangannya di depannya dan berkata, seorang kultivator dewa emas tingkat menengah dapat bergabung dengan raja untuk mengalahkan serangga roh sejati. Kepala Qinglin tidak berpikir bahwa serangga roh sejati akan menyerang Dark Star Canyon begitu dia tiba. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mungkin dia baji yang ditanam oleh serangga roh sejati dan mereka mengadakan pertunjukan. Begitu kita semua ada di sini, mereka akan membunuh kita semua dalam satu gerakan. Jin itu mengangkat alisnya dan melanjutkan. Tidak ada banyak bukti untuk mendukung dugaan ini, tetapi sangat kuat. Seperti yang diharapkan, ekspresi sebagian besar pemimpin suku, termasuk Yin Mei, sedikit berubah dan mereka semua memandang Nuo Qinglin. Orang ini bukan kultivator dewa emas tahap menengah biasa. Dia memiliki hewan peliharaan roh dengan aura alam liar dan dia tampaknya memiliki banyak jenis garis keturunan roh sejati. Apakah menurut Anda serangga roh sejati akan bekerja sama dengan seseorang dengan garis keturunan roh sejati dari klan binatang? Ekspresi Nuo Qinglin tidak berubah dan dia bertanya. Apa? Dia memiliki garis keturunan roh sejati. Jin itu terkejut dan berkata, jika tidak, mengapa saya membiarkan dia masuk ke Dark Star Canyon saya? Nuo Qinglin berkata dengan acuh tak acuh tanpa memandangnya. Kepala Zewushi, bagaimana menurutmu? Yin Mei bertanya pada pria kekar dengan asap mengepul dari tubuhnya. Karena dia memiliki garis keturunan roh sejati, dia tidak bisa menjadi mata-mata untuk klan serangga. Bagaimanapun, orang ini adalah manusia, jadi kita tidak bisa mempercayainya. Jika kita bisa memanfaatkannya di masa depan, kita akan menggunakannya. Jika tidak, kami akan membuatnya pergi secepat mungkin, kata babi hutan Zewushi. Lagi pula, dia adalah kultivator dewa emas tahap menengah dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Sebaiknya jangan membuat musuh dengannya saat ini, Yin Mei setuju. Karena babi hijau dan sucubus berkata demikian, aku tidak keberatan. Jin itu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka, tunggu. Sebelum Nuo Qinglin bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh suara tua. Semua orang mendengar suara itu dan melihat ke arah yang berlawanan dengan Zewushi. Mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah penuh keriput. Dia perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan duduk dari kursi besar. Pada pandangan pertama, dia terlihat persis sama dengan manusia, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa ada 8 kepala singa di sekitar wajah manusianya. Sebelumnya, ketika semua orang sedang berdiskusi, dia bersandar di sandaran kursi dan separuh tubuhnya terkubur di bawah bayang-bayang api unggun. Matanya tertutup dan dia tampak seperti tertidur. Baru sekarang dia tiba-tiba terbangun.
Senior Yin Sen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Nuo Qinglin mengerutkan kening dan bertanya. Orang ini adalah pemimpin klan sebelumnya dari klan Husi. Dia memiliki senioritas yang sangat tinggi. Dia awalnya menyerahkan posisi itu kepada putra satu-satunya dan fokus pada kultivasi. Pada akhirnya, putra satu-satunya dibunuh oleh klan manusia dalam konflik dengan para kultivator suku perburuan Desolate. Dia keluar dari pengasingan dalam kemarahan dan mengejar kelompok kultivator manusia itu sejauh jutaan mil. Setelah membunuh kultivator manusia terakhir di atas tembok kota utara kota Elemental Desolation, dia kembali ke klannya dengan ratusan kepala kultivator. Dia menumpuk segunung kepala manusia di depan batu nisan putranya dan menjadi pemimpin klan lagi. Kalian semua tahu tentang serangga roh sejati. Fisiknya bahkan lebih kuat dari raja, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih baik. Kali ini tiba-tiba menyerang. Tidak hanya Darkstar Canyon tidak siap, tetapi klan serangga juga tidak punya waktu untuk mengerahkan semua kekuatan mereka. Tapi setelah memulihkan kekuatannya dan membawa seluruh pasukan klan serangga untuk menyerang, saya khawatir luka raja belum akan sembuh. Dengan hanya sedikit dari kita, bagaimana kita bisa menghentikannya? Yin Sen bertanya tanpa ekspresi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merenung dalam diam atau saling memandang. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Pemimpin klan Yin Sen, tolong jangan buat kami tegang. Jika kamu punya solusi, katakan saja. Seorang wanita tua layu dengan rambut seputih salju, sepasang telinga yang luar biasa besar, dan hidung lancip mencondongkan tubuh ke depan dan berkata. Dalam hal usia dan senioritas, dia hampir sama dengan Yin Sen, dan dia adalah pemimpin klan dari klan Gajah Ilahi. Senior Yin Sen, apakah Anda punya solusi yang bagus? Tolong beritahu kami, Ze Wuxi juga berkata. Karena manusia itu memiliki garis keturunan roh sejati, saya yakin Anda semua tahu bagaimana memanfaatkannya tanpa saya katakan. Yin Sen melirik Nuo Qinglin dan berkata perlahan. Maksudmu memurnikannya dengan metode pemurnian darah dan memurnikan darah roh sejati agar raja pulih dari luka-lukanya. Mata Jin berbinar saat dia terkekeh. Kita tidak bisa melakukan itu. Meskipun dia manusia, dia adalah dermawan bagi klan binatang. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu berterima kasih? Nuo Qinglin mengerutkan kening dan segera berkata, tidak tahu berterima kasih. Pemimpin klan Qinglin, apakah kamu lupa bagaimana istrimu meninggal? Mengapa Anda berbicara tentang rasa terima kasih dengan manusia? Kamu gila. Ekspresi Jin berubah serius saat dia memarahi. Kelangsungan hidup klan versus hidup dan mati satu orang. Saya yakin pemimpin klan Qinglin tidak tahu bagaimana memilih. Ze Wuxi menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia bertarung bersama Yang Mulia untuk mengusir serangga roh sejati. Yang Mulia tidak akan menyetujuinya. Nuo Qinglin menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ini dan berkata tanpa komitmen. Tadi aku tidak benar-benar tidur. Aku sudah membicarakannya dengan King, dan dia setuju untuk melakukan ini. Yin Sen tersenyum dan berkata. Nuo Qinglin mendengar ini dan terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu khawatir lagi.